nggak sih? Satu glowing, lebih muda dibandingkan Fability, jadi akhirnya puber kedua ada yang kecentilan. Pokoknya intinya kan bisa aja. PK adalah berubah dengan sikapmu itu ya bye bye. Kalau dia berubah, lain cerita. Kalau dia berubah mungkin lain cerita. Hai, kembali lagi bersama kita Mama Bercakap dengan saya Gladys Manjuntak. Saya Vika Rahma. Nah, di episode ke berapa ini, Fik? Ke-6 ya? 6 ya. Wah, nggak terasa ya. Udah 6 kali kita bercakap. Masih kurang itu kalau untuk mama-mama. Iya, masih banyak lagi konten-konten. Dan kita juga mengharapkan mama-mama yang nonton kita, kalau misalkan ada masukan atau ada kejadian yang mungkin kalian ingin kita bahas, ya nggak apa-apa, mungkin curcol ya, curhat juga nggak apa-apa. Boleh. Siapa tahu kita bisa kasih saran, ya kan? Intinya sih kita bercakap tapi ada isinya lah. Iya, betul. Bisa kita kasih pandangan. Nah, untuk episode kali ini, kita akan membahas satu tema yang sangat menggelitik. Tapi selalu menarik. Selalu menarik, apalagi kalau kalian udah pernah mengalaminya. Yes. Apakah itu? Pelakor. Mama melawan pelakor. Yes. Mama terhormat ya. Oke. Kenapa sih, Fik? Kenapa? Kamu ingin membahas ini karena apa yang terjadi fenomena di luar sana rupanya? Ya, fenomenanya itu masyarakat atau khususnya mama-mama ya. Mama-mama itu selalu musuh utamanya adalah pelakor. Pasti. Dan saat ini itu pelakor itu sepertinya lagi di atas daun. Kok bisa? Iya, nggak tahu kenapa ya. Justru maksudnya pelakor yang lebih diagungkan gitu. Pelakor itu lagi bertumbuh kayak jamur di musim hujan. Banyak dia jadinya ya kan. Nah, itu apa penyebab faktornya apa? Penyebab faktornya sih aku kurang tahu pasti ya, mungkin banyak ya. Banyak. Tapi coba kita kerucutkan. Kalau aku yang sempat terlintas barusan ya, kenapa banyak pelakor? Pertama karena ada kebutuhan finansial. Si pelakor. Iyalah. Si pelakor. Berarti mungkin ini tidak semua ya, cuman yang sekiranya di kepalaku bisa jadi para pelakor ini yang usianya masih belia. Enggak juga. Oh, enggak juga ya. Ada juga yang enggak belia mengincar. Makanya mungkin persentasinya. Nah, mungkin persentasinya ya. Mungkin biasanya yang lebih muda mengincar yang lebih tua. Maksudnya laki-laki yang jauh lebih tua, yang lebih berduit gitu. Ya kan, yang lebih stabil. Gitu. Karena aku ya banyak juga ngelihat di sosial media itu om-om gandengannya ya anak gadis gitu lah ya, udah pasti tuh. Ada tuh kasusnya. Kayaknya bukan istrinya lah itu. Ada kasusnya yang sampai istri aslinya itu di atas mobil. Nah, ada kasusnya. Di atas mobil ngapain dia? Mergokin lakinya bawa pelakor. Dan ya itu udah ending saya. Katanya sih happy ending, cuman kita ya itu terserah lah ya. Dan itu tuh sampai kasusnya tuh viral banget. Dan udah lama. Sebenarnya udah lama. Baru-baru sih. Baru-baru. Dan pelakornya itu kalau nggak salah usianya masih 18 tahun. Aduh. Tapi istrinya cakep banget tahu. Berarti sebenarnya kenapa sih laki-laki harus ada pelakornya? Apa nggak puas gitu dalam sebuah pernikahan sama istrinya doang? Nah, sebenarnya rata-rata yang anehnya nih ya, yang aneh banget sebenarnya. Aneh banget. Pelakornya itu justru lebih jelek dibandingkan istrinya, dibandingkan beneran. Nah, itu kebanyakan tuh kayak begitu. Kenapa? Yang viral misalnya kayak, cuman memang usianya pasti lebih muda, lebih muda. Cuman kalau physically, terus mukanya, terus attitude-nya jauh banget. Jauh banget. Berarti contoh yang dulu itu yang anaknya sampai ngegerebek rumah pelakornya, sempat tuh di infotainment. Yes. Pejabat juga. Pejabat. Terus orang ada juga yang Indonesia. Ya sekarang pelakornya jadi anggota dewan, ada. Itu terkenal banget malah sampai detik ini tuh masih kalau ada rating gitu dia nomor 1 kan. Wah, kalau ada nama dia langsung orang haters-nya langsung menyerbu. Iya.
Iya. Dan sampai sekarang orang nggak akan pernah lupa kalau apa ya, predikat pelakor tuh kayaknya akan selalu ada. Nah cuman sekarang masalahnya adalah angle kita itu mau dari sisi mana nih? Dari sisi istri yang baik-baiknya, atau dari sisi si pelakornya, atau dari sisi si suaminya? Dari mana duluan kita mau melihat kenapa ada fenomena pelakor? Jadi kalau aku sih pengennya kita bicara dari mama-mama. Oke, Karena dari sudut kita mama. adalah mama-mama terhormat dan kita Oke. bukan pelakor, Cin. Dan bagaimana sih menghadapi pelakor? Gimana? Karena dahsyat banget tuh. Jadi kadang-kadang mungkin ada pelakor yang ngomongin sampai gini, ya iyalah suami kau kan mau sama aku karena kau nggak bisa melayani dengan bagus gitu. Dan itu, aduh gila ya, udah pelakor, ya ampun. Nggak tahu diri banget itu. Iya, itu lo mau kena lempar cobe itu. Iya. Nah, belum Cuman- pernah dia mungkin lengket batu cobe itu di sini ya kan Mak ya. Nah, itulah dia. Iya. Belum Hmm. kena sendal jepit. Jujur aku juga belum pernah merasakan amit-amit ya. Jangan sampai ya, jangan sampai. Tapi dan di sekitarku, inner circleku juga nggak ada gitu. Maksudnya secara gamblang aku lihat dari keluarga dekat tuh juga sejauh ini belum ada. Jadi aku malah pengen tahu dari sudut pandangmu ketika melihat fenomena seperti ini. Tahu Kau dari sudut pandang buka. iya, karena aku yakin Banyak. aku yakin kau punya pergaulan yang lebih luas ya, Iya. dan juga punya apa ya persahabatan atau pertemanan dengan mama-mamanya jauh lebih bervariasi mungkin dibandingkan aku gitu. Nah, sebagai mama-mama terhormat, kalau misalkan itu terjadi pelakor, what will you do? Leave him alone. Tinggalkan aja udah. Jadi langsung pertama kali tinggalkan suamimu. Kalau aku sih prinsipku gini Kak ya. Finansial masih bisa ditolerir. Masalah keluarga terus anak itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah urusannya pelakor itu udah urusan yang di luar Harga diri gitu ya maksudnya? Iya, itu harga diri itu habis banget. Kalau menurut aku ya, kalau suamiku menyentuh ke ranah itu ya siap-siaplah. Gitu. Karena itu nggak ada Kenapa maaf kamu bagi- sekeras itu? Kenapa kamu sekeras itu? Karena apa ya? Ibaratnya itu gini, kita tuh kan mama-mama sudah memberikan semua yang terbaik untuk suami kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita. Nah, kita sudah membantu. Apalagi kalau kayak aku kan ibu bekerja ya. Jadi kalau aku sebagai mama-mama yang bekerja yang membantu suami dalam hal finansial, juga membantu dalam urusan rumah tangga ya. Kayaknya udah all hargain out lah banget aku ya, gitu. ya. Berarti dengan adanya pelakor itu benar-benar nilai penghargaan suami ke kamu tuh udah yang misalkan udah benar-benar kayak nggak ada, dan itu yang tidak bisa kau tolerir. Nggak bisa, aku nggak bisa mentolerir itu. Benar-benar nggak bisa. Kalau nah itu dari sudut pandang dirimu. Tapi aku coba melihat dari sudut pandang suami, mungkin sih dia mencari pelakor ini sebenarnya bukan karena nggak cinta sama kita, nggak pengen mengorbankan keluarga, mungkin cuma buat main-main. Gimana? Itu juga nggak bisa tolerir lah ya. Nggak bisa lah. Coba ditempatkan di posisinya. Misalnya nih, mama-mama yang bapak-bapaknya itu chatting-chatting aja sama perempuan, cuma sekedar say hi atau kangen atau apa. Coba suruh bapak-bapaknya menempatkan diri di posisi Iya. mama-mamanya. Sanggup nggak? Biasanya Gitu sih ya. nggak sanggup. Biasanya malah justru lebih apa ya? Lebih nggak terima kadang. Enggak lah. Kalau Kadang aku ada batu penerimaan- cobe, ada balok, aku lemparkan sekalian. Iya, tapi itu sebenarnya cuma istilahnya aja, cuman belum tentu langsung kau lakukan kan. Pasti kan Enggak lah. penuh pertimbangan gitu, yang namanya ibu-ibu, mama-mama tuh banyak pertimbangan loh. Marahnya itu ya langsung cuman diomongan, cuman biasanya yang dilakukan tuh dipikirnya panjang dulu ya kan. Seperti episode yang sebelumnya kita kan setengah mama setengah bapak nih. Itu bertahun gitu yang kita dengar dari bintang tamu kita ya. Misalkan tahun ini belum tentu tahun ini juga kita akan ceraikan dia, akan ada masalah, pasti akan bertahun. Jadi Pasti. dan bisa nggak sebenarnya laki-laki yang pelakor itu balik jadi laki-laki yang baik? Nggak tahu ya, katanya orang tuh kalau laki-laki itu selingkuh udah tabiat, udah susah diubah. Berarti sebenarnya sebelum dia kawin udah bisa jadi. cuman kita yang nggak tahu gitu. Iya, kalau dulu mungkin diam-diam. Tapi kalau istri itu selalu biasanya ya, mama-mama itu selalu punya feeling yang kuat Intuisi. ketika suaminya itu mulai cari pelakor atau berhubungan dengan pelakor. Wahai para pelakor di luar sana, hati-hati dengan mama-mama. Cuman perlu nggak sih mama-mama ini juga introspeksi? Misalkan kenapa sih bapak-bapaknya mencari perempuan lain gitu? Bisa dibikin apa namanya form misalkan, why?
Kenapa? Coba ditulis dulu secara esai. Mungkin sebagian besar itu ada yang sebenarnya apa ya, main-main, tapi main-main yang kecemplung ya saudara-saudara. Iya, main-main yang kecemplung. Yang kedua, ya mungkin karena tidak puas dengan istri. Entah itu tidak puasnya karena istri makin melar katanya ya kan, entah istri makin remeng. Kalau aku udah melar dari awal. Nah, itu kan harusnya udah diterima kan. Nah, ada faktor gitu kan, ada yang faktor istrinya juga katanya udah nggak cantik lagi gitu, makanya dia harus Pak, intinya secara visualisasi laki-laki tuh suka ingin dibuai gitu kan. Nah, dari sisi seorang mama yang ini ya, yang terhormat ini, apakah ada introspeksi diri juga supaya apakah langsung kau udah cerai aja atau kau langsung ingin memperbaiki dulu? Kalau aku sih ya, yang pasti introspeksi diri dulu. Introspeksi diri ya, karena aku juga berpikir gitu. Karena yang aku bilang tadi, kita mama terhormat, harusnya pertama kita pikir dulu why, kenapa suami kita kayak gitu. Apalagi kalau suami kita sebenarnya suami baik-baik. Ya, semuanya laki-laki yang menikah itu bilangnya baik-baik gitu kan? ya. Cuman ya kadang laki-laki itu melakukan itu karena ada kesempatan loh, boy. Iya nggak sih? Satu ada kesempatan, kedua bikin kesempatan dia. Emang cari kesempatan. Apalagi laki-laki yang kerjanya di kantor, nah itu biasanya tuh ada affair tuh dengan biasanya ya. Jangan gitu lah, lakiku kerja di kantor. Iya makanya ya, gitu. Amit-amit lah jauh-jauh. Cuman maksudku pelakornya itu biasanya nggak jauh-jauh. Iya, orang dekat. Iya, bukan yang lirikannya jauh, lirikan dekat lah, yang terbiasa setiap hari gitu. Lama-lama dia nyaman. Tapi mungkin ya perlu diketahui juga ini untuk bapak-bapak ya. Kalau Anda melihat pelakor itu lebih cantik, lebih glowing, lebih muda dibandingkan daripada mama di rumah, daripada istri Anda di rumah, coba Anda kasihkan si pelakor itu anak 3, uang belanja pas-pasan, plus mungkin mertua yang bawel. Kurasa udah lari duluan dia kan. Iya, jadi intinya tetap aja nggak bisa disamain ya. Tetap pelakor itu sebenarnya karena belum ada beban hidupnya atau mungkin tapi jangan-jangan gini, kadang pelakor itu juga ada yang jendos juga loh, janda ya kan. Intinya kalau itu mungkin finansial atau mungkin dia punya availability, jadi akhirnya puber kedua, ada yang kecentilan. Pokoknya intinya sih banyak faktor ya. Laki-laki sama perempuan itu bisa menjalin hubungan pada saat mereka sudah menikah gitu. Kalau menurut aku ya, misalkan suamiku, ini aku berandai-andai ya, kalau misalnya ada pelakor, pertama ya aku introspeksi dulu. Mungkin kekuranganku ada yang membuat dia melihat itu lebih dari yang lain. Itu hipotesa pertamaku. Kita merasa mungkin orang lain atau perempuan lain lebih gitu. Tapi kalau hipotesa pertama itu dipatahkan, ya kan, ternyata nggak lebih-lebih juga ya. Ternyata pertama malah di bawah kali ya. Jauh, misalkan lebih jelek ya kan. Terus ngomong baik-baik sama suami, kenapa gitu. Karena jujur aja, kita wanita modern, wanita terhormat, ibu-ibu terhormat ini, kita juga ketika menghakimi laki-laki juga pakai trik, ya kan? Karena sebenarnya tujuannya kita tetap pengen, kalau aku tetap masih pengen berumah tangga. Karena bagaimanapun, walaupun mungkin jangan sampai lah trial ada 2 pelakor 3 kali gitu, wah kalau itu udah lah ya, pecat lah itu langsung. Iyalah, tapi kalau sekali, itu emang niat, itu udah kegatalan. Iya, gatal udah. Dan itu udah ada salah sama dia secara psikologis. Iya. Karena itu udah kayak penyakit. Ya, itu mesti dibawa ke psikiater atau ke psikolog. Karena berarti bukan orang lain. Maksudnya bukan salah istrinya, bukan salah ini, tapi udah memang ada penyakit dia. Gitu. Bahwa dia kalau ada loh itu memang ada semacam apa ya? Ya emang harus yang ganti-ganti terus. Yang bilang gitu, PK itu kayak mana? Kayak gitu. Kan bisa aja. PK adalah, silakan dibaca di bawah ini. Iya. Kan kayak gitu kan bisa jadi kan. Kalau aku sih paling kayak gitu. Karena bagaimanapun kayaknya belum terpikirku kalau untuk sendiri gitu. Dan untuk kalah. Aku merasa kayak kalah gitu gak sih kalau aku cerai gitu. Aku enggak. Oh iya. Iya. Wow. Iya. Aku malah merasa aku tidak mau kalah. Aku pokoknya harus tetap memenangkan suami aku. Aku merasa gitu. Kalau itu nggak salah juga sih. Aku nggak merasa suamiku itu sebuah
sesuatu piala atau iya, trofi gitu piala ya. atau trofi yang harus ku pertahankan ya. Kalau nggak Hmm. mau lagi atau misalnya kau tidak bisa berubah dengan sikapmu itu ya bye bye. Kalau dia berubah, Gitu. lain cerita. Kalau dia berubah mungkin lain cerita. Dengan terms and condition, yes. ya Dengan syarat kan? dan ketentuan yang berlaku di Iya, bawah ini. langsung ada gitu. terms and condition berupa kertas tertulis bahkan kalau perlu. Yes, itu harus. Karena udah itu beda, harus. karena udah beda. Biar nggak coba-coba lagi kan. Iyalah, kita harus buat remnya lah. Iya, benar. Jadi Itu aku setuju. karena temanku ada bilang nih gini kak, Fik, bercerai itu adalah hal yang sangat gampang dilakukan. Tidak perlu textbook untuk bercerai. Tapi yang paling luar biasa adalah ketika bisa mempertahankan sebuah rumah tangga. Iya, itu butuh darah, peluh, dan keringat dan air mata, guys. Iya. Jadi buat belum kalian tentu yang inilah. yang ya buat mama-mama yang mempertahankan rumah tangganya, you are amazing. you're amazing. Di tengah bapak-bapak yang kurang ajar, gitu ya. Iya, karena jujur aja ini juga family value juga ya. Yes. Setiap keluarga punya family value yang berbeda-beda dan kita sebagai ibu-ibu yang dibesarkan dalam sebuah keluarga juga berbeda-beda. Karena kalau mamaku waktu itu bilang kalau bisa jangannya itu panjang, jangan Donasinya sampai berapa cerai puluh gitu ya. jangan sampai cerai, bersabarlah. Pokoknya kayaknya yang harus berkorban tuh memang si perempuannya gitu. Mama aku juga gitu ya dulu cakapnya kak. Iya, kalau kita mau nikah kan biasanya itu, apalagi mama Batak ya kan. Nah itu ngomongnya, janganlah jangan cerai baru, jangan kayak gitu, panjang gitu, Panjang. kayak dari suara misi. Apalagi cuman ternyata tetap ada perbedaan serapannya ketika itu terjadi pada kita dan terjadi sama mereka. Aku yakin mama deh. dulu memang lebih sabar memang katanya. Ya why? Ya entahlah ya. Menurut kalian coba. Menurut kalian mama kalian sabar kenapa? Coba mama dulu tulis di kolom sabar komen. lah. Menurut kalian mama-mama zaman sekarang jauh lebih sabar atau tidak? Tulis di kolom komentar. Karena kita pengen tahu, kita juga pengen riset apakah kita sebagai ibu-ibu modern ini ternyata persentase sabar kita tuh sedikit gitu. Ya. Nah, kita juga nggak tahu, kita butuh penelitian juga sih. Karena jujur mama-mama kita, aku yakin deh, nih ya, potong leherku, pasti bapak-bapak kita itu juga bukannya 100% sempurna, iya kan? Di mata anak-anaknya sempurna. Aku yakin di mata anak-anaknya sempurna. Cuman hanya mama kita lah yang tahu bapak kita kelakuannya kayak mana misalkan kayak gitu ya. Tapi kita lihat selalu kayak mama kita tuh selalu wah sabar kali, sikit pun nggak ada kata cerai. Maksudnya sikit pun nggak membuat kita trauma juga untuk kalau aku gitu. Jadi menurutku ya aku juga seperti itu jadinya untuk dididik. Kalau bisa jauh-jauh lah. Kalaupun ada masalah, sebisa mungkin pengorbananmu yang paling maksimal lah, lady. Gitu. Ya aku pun nggak tahu karena aku belum dicobai gitu. Janganlah gitu ya. Janganlah, karena aku yakin itu berat banget. Karena mendengar narasumber kita yang episode sebelumnya itu ya jujur aku juga sempat berkaca-kaca mataku, karena yang paling sedih memang ketika kita mesti mentransfer pesan ke anak-anak bahwa apa yang mama lakukan itu demi kalian loh, gitu bukan demi keegoisan mama loh. Ya. Nah makanya untuk pelakor-pelakor ini juga, aduh, kalian lihatlah yang namanya sebuah keluarga itu udah ada anak-anak gitu ya. Kalian coba bayangin kalau kalian sendiri yang digituin gitu sama perempuan lain yang mungkin kalian akan suatu saat tua kan gitu. Kalian suatu saat juga akan melar, kalian juga suatu saat juga akan susah. Ketika kalian digantikan oleh yang lebih muda dan kalian punya anak, itu tuh rasanya gimana? Apa kalian nggak pernah berpikir ya? Aku nggak ngerti juga. Karena menurutku kalau laki-laki mungkin sudah, ini bukan kodrat sebenarnya. Kalau laki-laki itu mesti gatal sama perempuan atau memang kabur atau memang dia harus mengejar gitu. Maksudku kodratnya itu bukan mungkin kodrat. tantangan ya. Mungkin Cewek masa itu pelakor itu tantangan. Mungkin atau enggak gini, maksudnya Challenge. secara cewek sama cewek itu biasa selalu nunggu gitu, cowok itu yang biasa mengejar gitu kan. Nah mungkin ketika dia udah jadi bapak-bapak, dia punya tetap punya tendensi untuk mengejar gitu. Ketika dia sudah dapat apa yang dia kejar, dia pengen kejar yang lain gitu. Nggak bisa dia kejar yang lain gitu, kayak angkot aja dikejar gitu. Pengen atau ya, becak gitu ya. bedanya dengan itu sebenarnya kalau menurut aku itu sudah dari sel ini loh, DNA-nya laki-laki. spermnya laki-laki. Karena gini, jujur untuk membuat anak laki-laki sama anak perempuan itu sudah dapat kita deteksi ketika sperma laki-laki atau kromosom perempuan itu di dalam rahim jauh lebih sabar gitu. Sedangkan kromosom untuk laki-laki itu sistemnya cepat mengejar tapi cepat mati.
Nah itu kan sebenarnya juga menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tuh banyak sekali kelemahan. Mereka cuma ingin mengejar, ketika dapat yang baru abis itu tinggalkan, bosenan mungkin gitu ya. Jadi menurutku kita jangan sampai kehilangan hanya gara-gara emosi sesaat juga, menurutku ya. Aku sih ya, seandainya terjadi padaku itu aku akan cari tahu dulu latar belakangnya apa, terus bagaimana smart, bisa ketemu, terus diselidiki dulu nih apa saja yang sudah dilakukan. Perempuan itu jauh lebih dari CIA. Oh yo, itu betul. Jadi Detektif. cek dulu handphonenya Bu, cek dulu handphonenya ya Mak ya. Lalu kita analisis dulu, baru ya kita coba komunikasikan dulu sama suami. Kalau bengal kali tepukkan sedikit kepalanya, ya kan. Ngomong kok yang betul kok ngomong Pak gitu. Nah, itu. Lalu kalau memang masih bisa ditolerir, artinya belum ada hubungan fisik, belum ada hubungan fisik, masih sekedar chatting murahan, ya sudahlah. Oke, tapi tentunya dengan step-step tertentu. Misalnya kayak perjanjian tidak lagi melakukan, atau misalnya dan konsekuensinya apa kalau melakukan, konsekuensinya seperti apa. Nah seperti itu sih. Tapi itu secara secara hubungan status rumah tangga. Kalau masalah cinta udah pasti berkurang. Iya, sebenarnya memang kita kan kalau udah berumah tangga, cinta itu jadi nomor 2 gitu gak sih? Kayak kakak adik. Aku ngerasa kayak suami tuh kayak kakak, kayak abangku gitu. Ya cintanya juga, sayangnya juga kayak sayang keluarga jatuhnya. Gitu, sayang. Kalau aku mungkin iya ya, memang setiap mama itu beda-beda. Makanya ketika ada perbedaan, triggernya pun, penyelesaian pun beda-beda. Gitu. Tapi intinya kalau sama si pelapornya gimana? Kalau aku sih, kalau bisa ya, wahai para pelaku, tatap mata saya. Aku suruh dia datang kan. Ya, pertama gini, tunjukkan kelasmu. Jangan kita merepet janda ya kan. Intinya tunjukkan kelas kita dulu, bahwa kita punya standar gitu untuk menyelesaikan masalah kan. Apalagi kalau kita tahu nih, setelah kita selidiki dia masih anak-anak, atau enggak dia sebenarnya orang yang membutuhkan finansial lebih, makanya dia cari suami kita misalkan. Nggak akan mau ngaku kali. Kan kita bisa detektif, bisa detektif. Iya, itu gampang loh, apalagi sosial media sekarang udah bertebaran saudara-saudara. Apalagi kita juga pernah ada jiwa wartawan, apalagi ini masih wartawan kan, awak bekas wartawan, jadi kanan kiri dengan kami bekas wartawan. Jadi semua undergroundnya banyak. Investigasinya kita ada. Ibu-ibu yang minta diinvestigasikan tentang suaminya, silakan hubungi. Jadi buka biro kayak detektif yang di film-film gitu ya. Nah terus udah gitu kita ajak ngomong kenapa, dan kalau bisa kita kasih tahu bahwa udahlah, nggak usah, janganlah, kau perhatikan dulu, kok keluargamu tuh kau perhatikan, kayak mana mamamu melihat kau kalau misalnya kau jadi pelakor. Nanti mamanya pula mendukung. Nah kalau mamanya yang mendukung lain cerita, itu lain cerita. Cuman maksudnya kita kasih dia dulu gambaran-gambaran yang membuat dia tersadar lah, ya kan. Kita influence dulu dia, dengan apa yang sudah pernah kita dapat, mungkin ya, dengan kalau kita merasa kita tuh smart ya kan, ini kita sekalian kita wawancara investigasi sama dia. Dan kalau misalnya tahap itu lolos, ya berarti nggak ada masalah. Tapi kalau selanjutnya, otomatis kita udah mulai masuk ke fase kedua, di mana itu lebih serius, ya kan. Kalau memang perlu digap. Digap maksudnya digeperin gitu, gamparin. Bukan digap, ketika mereka memang lagi ketemu, lagi janjian, lagi apa, biar ada bukti. Misalkan kalau memang kita akan maju ke pengadilan, that's the proof gitu loh, bahwa nih loh dia udah main serong. Itu kan sekarang udah banyak banget tuh, aku lihat banyak banget di sosial media. Kalau suaminya sama pelakor tuh langsung di videoin cuy. Iya, yang kemarin tuh ada share juga di Instagram, di YouTube, di TikTok. Oh my goodness. Kemarin tuh menurutku tuh sebenarnya malu-maluin sih sebenarnya. Istrinya baru melahirkan, Cin. Iya ada. Terus di kos-kosan kan. Di hotel Melati gitu. Entah kos-kosan istrinya. Iya, kos-kosan kontrakan gitu. Tapi kalau aku pribadi, aku tidak akan melakukan sebar media, tidak. I just wanna keep it for myself, dan untuk bukti ke pengadilan kalau memang aku mau maju. Oh iya. Satu lagi, mama versus pelakor yang harus dipahami adalah ketika step terakhir
Aha. Step terakhir itu adalah ya udahlah biarinlah bapaknya itu main pelakor ya mampus kos itulah gitu ya. Satu lagi, biasakan dari sekarang itu membuat catatan keuangan belanja. Aku belum. Aku udah. Nah, itu bagus banget. Jadi aku tuh membuat catatan keuangan belanja. Jadi kan kadang-kadang uang belanja tuh nggak cukup ya Mak ya. Nah kita harus nombokin. Nah nombokin itu selisihnya berapa uang belanja yang dikasih suami plus uang yang aku bantu untuk keluarga. Nah itu aku catat. Ini uang Vika, ini uang suami. Berarti biar tahu pengorbanan seberapa besar. Dan suamiku wajib bertanda tangan setiap bulannya. So itu aku memang orang yang terlalu jauh berpikir, tapi aku selalu berpikir untuk yang paling buruk. Iya. Nah ini untuk mengontrol uang jatah anak-anak nantinya. Iya. Karena ketika di pengadilan itu, ketika ya udahlah terserahlah pelakor lah kos itu ya kan. Ya udah mampuslah kos sama pelakor itu ya kan. Mampuslah kos itu sama pelakor itu. Nah udah kita hanya mempertahankan harta gono gini, itu wajib. Terus kita mempertahankan hak asuh anak. Iya. Nah terus kita mempertahankan jatah bulanan. Iya. Nah uang belanja yang tertulis dalam catatan itu adalah salah satu alat bukti penting untuk diletakkan di pengadilan. Jadi ini mama sah ya Mak? Sah. Aduh. Sampai tinggal aku Mak. Iya. Jadi itu penting ya. Mungkin hal yang kecil tapi hakim itu mungkin melihat bahwa kita punya in charge dalam rumah tangga itu, kita punya control, bantuan. Kita punya bantuan. Iya, kita punya sumbangsih yang besar, dan itu bisa memenangkan mama-mama terhormat bila suami kalian itu gaplok pelakor. Jangan-jangan kita videonya ditonton sama bapak-bapak ya kan, baru di report ya. Ya nggak apa-apa, kita kan sebenarnya mama-mama yang ya aku bilang tadi yang lurus jalannya. Jadi kita nggak stoin atau memprevent pelakor-pelakor jangan coba-coba. Iya, jangan coba-coba. Jadi lebih baik jangan coba-coba. Ibu-ibu zaman sekarang lebih pintar. Yes, duitnya juga ada lebih banyak. Jadi jujur aja, ketika bapak-bapak misalkan main-main sama pelakor, ditendang sama istrinya, gue yakin pasti nyesel. Karena apa? Susah juga untuk mendapatkan istri yang bisa memberikan yang terbaik. Kecuali kalau memang istri kalian ada masalah. Iya. Cuman gini nih, yang namanya pernikahan itu kan udah di hadapan Tuhan ya. Kalau misalkan ada kekurangan istri kalian hanya gara-gara itu kalian mencari pelakor, nggak ngerti lah aku. Apa tidak ada cinta kasih di dunia ini, saudara-saudara? Kakak macam itu. Pengumuman plaza, cari perhatian, mobil plat sekian, tolong geser ke belakang Pak. Iya, soalnya menurut aku selama ada cinta kasih, yang kayak gitu tuh bisa dihindari sih. Main sekali 2 kali, habis itu udah insaf. Dan itu makanya kalian sebelum kawin kalau mau nakal ya udah. Iya. Nakal aja dulu. Bapak-bapak yang menggunakan pelakor itu menggunakan. Telat itu. Telat bandelnya. Makanya waktu belum kawin puas-puasin Pak bandal. Ya, makanya juga buat laki-laki muda ya kan, yang sekarang ini masih sekolah, gara-gara sekolah online janganlah berpikir mau nikah. Karena apa? Karena itu memicu banyak terjadi. Itu aku terotak kali sumpah. Karena aku merasa that's a really stupid decision ketika banyak memang karena lagi online pandemi, terus dia akhirnya memikirkan untuk menikah saja karena bosan dan tidak tahan. Kalau nggak ada kegiatan ya gali paret gitu ya. Itu akan memicu banyak perceraian loh. Karena apa? Dia ya yang udah berumur aja ya itu bisa cerai gitu, yang udah kita bilang matang lah, yang udah umurnya 20-30, apalagi dia yang masih nggak ngerti aku. Tapi udahlah ya, kita sudahi aja dulu cerita kita atau cakap-cakap kita soal pelakor. Kita juga harapkan bagi penonton kita dijauhkan dari para pelakor. Yes. Tetap jadi ibu-ibu terhormat dan tetap jadi ibu-ibu yang kinclong, ibu-ibu cantik, ibu-ibu pintar, glowing, supaya suami kalian tetap sayang dan menghargai kalian. Yes. Okay, so Gladys Simanjuntak sign out. Vika Rahma sign out. Kita mama-mama bercakap. Sampai ketemu episode selanjutnya. Dah.